cara membuat surat resmi dengan menggunakan Microsoft Word. Langkah demi langkah buat kalian para pemula. Pertama-tama, setelah kita membuka program Microsoft Word kita tentuin dulu untuk ukuran kertasnya. Jadi kita ke tab menu layout, nanti pada page setup di sini ada size, kita klik saja tanda panah, kemudian kita bisa pilih untuk ukuran kertasnya. Contohnya di sini saya menggunakan kertas yang A4. Kalau sudah kita pilih, berikutnya kita akan menentukan margin atau yang disebut dengan jarak dari teks dimulai sampai dengan batas sisi halamannya ini. Jadi masih dalam tab menu layout, pada grup page setup kita klik saja margin. Kita pilih saja, contohnya kita pilih saja yang normal ya. Kalau sudah, sekarang kita akan membuat kop surat atau kepala suratnya. Jadi kita ketikkan dulu namanya, misalnya di sini saya bikin surat resmi undangan untuk wali murid ya. Jadi kop suratnya kita ketikkan dulu nama sekolahnya, misalnya SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Kemudian di bawahnya kita ketikkan alamat sekolahnya. Contohnya di sini saya ketikkan aja alamat sekolahnya, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 102 Enggal terus Bandar Lampung. Kemudian di baris bawahnya kita masukin nomor teleponnya aja, misalnya 0721 ini 123456, kemudian misalnya faxnya di sebelahnya 0721 kemudian 123457. Nah, di baris bawahnya ini kita masukkan email, misalnya smk4bandarlampung.bl@yahoo.co.id misalnya ya. Dan yang terakhir kita masukin websitenya aja, www.smk4-bdl.sch.kl. Oke, enter. Sekarang kita sudah mengetikkan untuk nama sekolah dan juga alamatnya. Tinggal kita blok saja. Setelah kita blok, kita ke tab menu home. Nanti untuk posisinya kita akan pindahkan ke tengah halaman. Jadi pada tab menu home di paragraf kita pilih yang ini, yang center. Ketika kita klik center, maka nanti posisi ini tulisannya akan pindah ke bagian tengah halaman. Lalu misalnya kita bisa ubah juga jenis fontnya, kita blok semua. Kemudian di sini secara default adalah Calibri. Kita bisa ubah fontnya misalnya Arial atau Times New Roman. Misalnya saya ganti dengan Times New Roman. Kemudian saya blok lagi ya. Untuk ukurannya ini saya jadikan 12. Oke. Kalau sudah berarti nanti tulisan sini udah berubah menjadi jenis Times New Roman, ukurannya 12. Lalu khusus nama sekolahnya kita blok saja. Untuk ukurannya saya besarkan. Contohnya saya jadikan 16. Kemudian saya tebalkan dengan mengklik tombol B atau kita ketik Ctrl B pada keyboard. Maka nanti tulisan SMK Negeri 4 Bandar Lampungnya akan menjadi tebal. Lalu berikutnya kita akan masukkan logonya. Cara memasukkan logonya, kita ke tab menu Insert, habis itu kita pilih Picture di sini. Kemudian apabila file logonya sudah berada di komputer kita pilih saja This Device. Kemudian kita bisa masukkan logonya, kita klik, kemudian kita insert, maka nanti ini bisa kita rapikan posisinya. Kita iniin aja, kecilin. Terus supaya bisa digeser-geser untuk gambarnya ini ke picture format, nanti kita ke wrap text, kita pilih saja dia in front of text. Kalau sudah, bisa kita geser ke posisi yang kita inginkan. Misalnya yang daerah tulisannya ini kurang ke kanan, kita blok dulu ya teman-teman. Jadi aku pindahin dulu nih. Ini aku blok, oke, ini kurang ke bawah, saya kebawain dulu, oke. Tulisan ini udah ke blok, kita klik saja tombol tab pada keyboard sampai dia akan pindah ke kanan ya. Oke, kalau sudah pindah ke kanan, sekarang kita klik pada logonya, kemudian kita bisa rapikan, pindahkan ke sini contohnya. Misalnya kalau kebesaran kita bisa kecilkan lagi, kita seret ke sini. Jadi disesuaikan dengan ya kebutuhan. Lalu untuk jarak barisnya ini terlalu lebar atau terlalu renggang, bisa kita blok aja. Setelah kita blok, kita ke tab menu home, nanti pada paragraf ini ada line and paragraph spacing, kita klik saja tanda panahnya, kita remove space after paragraph. Maka nanti jarak barisnya ini akan lebih rapat dibanding sebelumnya ya teman-teman. Kalau sudah, nanti ini aku ke atasin lagi.
Oke, nah biasanya dalam kop surat itu akan dibatasi dengan garis. Nah, untuk memasukkan garis, kita ke tab menu insert, nanti kita pilih yang shape, di sini kita pilih yang line. Habis itu, nanti kita arahkan pointer kita ke lembar kerja sampai nanti dia berubah menjadi tanda plus seperti ini. Kita tekan tombol shift pada keyboard, sambil menekan tombol shift pada keyboard, kita langsung tarik aja garis lurus. Ini kayaknya terlalu miring ya, aku Ctrl Z dulu. Oke, aku insert, shape, terus garis line, kemudian kita secara rapih ya teman-teman, tekan tombol shift pada keyboard, terus kita tarik garis lurus. Kalau sudah kita lepas, teman-teman pada save format ini, kita pilih aja shape outline-nya, warnanya kita jadikan warna hitam, kemudian pilih lagi shape outline, nanti weight-nya atau ketebalannya kita pilih misalnya 1,5 poin ini. Maka kita sudah mendapatkan garis untuk kop suratnya. Lalu langkah berikutnya di bawahnya ini ikut ke bawah ya teman-teman. Aku klik aja di sini sampai kursornya berubah ini. Enter, di bawahnya kita bisa masukin, jadi kita ketikkan Bandar Lampung, tanggal hari ini misalnya 13 Maret 2023. Terus posisi tulisan ini akan kita pindahkan ke kanan, jadi kita blok saja. Posisi ini akan kita pindahkan ke kanan, kita ke tab menu home, nanti di sini kita rata kanan saja. Maka nanti posisi tulisannya akan pindah ke kanan ya teman-teman. Ini jangan lupa, ini Bandar Lampung kita blok dulu, kita jadikan Times New Roman, ukurannya 12. Kemudian enter, jangan lupa ini karena baris bawahnya ini kita ingin kembalikan ke rata kiri, maka kita balik lagi ke rata kiri. Nah, berikutnya kita masukin untuk nomor. Lalu supaya dia lurus, kita tentuin dulu pada rulernya ini teman-teman ya. Pastikan untuk ruler atau penggarisnya ini tampil atau muncul. Kalau teman-teman tidak tampil pada Microsoft Word-nya, kita ke tab menu view, nanti di sini ada yang ruler. Pastikan ini tercentang. Soalnya kalau tidak tercentang, maka ruler atau penggarisnya baik yang di atas ataupun yang di samping tidak muncul. Jadi pastikan dia tercentang. Nah, di sini setelah kita ketikkan nomor, pastikan di sebelah kiri ini adalah left tab ya. Kita tentuin untuk tabnya yang bentuknya seperti huruf L ini, kita bisa masukin misalnya posisinya ini di 3,5 ya. 3,5. Kalau misalnya terlalu kejauhan bisa kita geser ke kiri, atau kalau kedekatan bisa kita geser ke kanan. Nanti kita sesuaikan aja posisinya sesuai nanti kebutuhan nanti suratnya kayak mana. Untuk saat ini kita masukin aja ke 3,5. Ini untuk left tab yang pertama. Kemudian untuk left tab yang kedua kita klik saja di poin yang nomor 4. Berarti kita sudah punya 2 buah left tab. Nah, kembali lagi ke nomor ini. Kursornya, setelah kursornya pastikan posisinya pas sebelahan dengan huruf R pada nomor ya. Kemudian kita ketikkan tombol tab pada keyboard, maka nanti pointernya atau kursornya ini akan berpindah ke left tab yang pertama, yaitu yang di 3,5. Bisa kita masukkan tanda titik 2, kemudian kita ketikkan left tab sekali lagi, maka dia akan pindah ke posisi keempat. Namun misalnya kalau kejauhan, kita atur aja ketiga sini ya teman-teman. Berarti yang pertama ini kita geser aja yang ketiga. Maka nanti titik 2-nya ini akan pindah juga ke 3. Yang keempat juga sama. Coba nomornya saya masukin dulu ya. Misalnya nomornya 12 IL terus bulan 3 2023. Ini yang keempat juga kejauhan, kita bisa geser ke 3,5. Nah, maka dia akan bergeser juga ya teman-teman ya. Selanjutnya kita ke bawah lagi, kita masukin untuk lampiran, kemudian kita tekan tombol tab, maka dia akan pindah ke posisi left tab yang pertama. Kita ketikkan titik 2, kemudian tab sekali lagi, dia akan pindah ke posisi left tab yang kedua. Lampirannya misalnya tidak ada. Terus yang berikutnya perihal, nah, kita ketikkan tombol tab pada keyboard, maka kursor akan menuju ke left tab yang pertama, yang di angka 3 ini, titik 2, kemudian tab sekali lagi, dia akan pindah ke left tab yang kedua, kita ketikkan misalnya undangan wali murid. Oke, kalau sudah, sekarang kita kasih enter 2 kali ya, kemudian di bawahnya kita ketikkan aja kepada yang terhormat, di bawahnya Bapak atau Ibu wali kelas, bawahnya SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Oke, kalau sudah kita enter lagi,
Di sini adalah untuk body atau isi suratnya. Biasanya akan dimulai pada paragraf ya. Paragraf itu saya ingin di awal baris ini dia menjorong ke sebelah kanan. Kita bikin saja sejajar dengan posisi titik 2. Jadi kita ketikkan tombol tab, maka nanti kursor akan pindah ke posisi left tab yang pertama ya teman-teman. Kita langsung ketikkan aja suratnya. Kalau sudah kita ketikkan kayak gini, kita enter lagi. Habis itu kita ingin untuk hari dan tanggal, pukul dan tempat ini posisinya berada di sejajar dengan left tab yang kedua. Berarti kita klik atau ketik tombol tab pada keyboard. Habis itu kita masukin hari, tanggal. Kemudian sebelum kita memberikan titik 2, kita akan setting untuk posisi left tab yang ketiga. Misalnya pada posisi 5,5 di sini. Terlalu dempet ya. Saya kalau mau menghapus, kita geser aja ke 6. Oke. Jadi posisi left tab yang ketiga berada di posisi angka 6 dan left tab yang keempat 6,5. Berarti kita sudah punya 4 buah left tab ya. Nanti kursor kita arahkan lagi di bagian ini, di setelah huruf L, kemudian kita klik tombol tab, maka dia akan masuk ke posisi left tab yang ketiga. Habis itu kita masukkan titik 2, kemudian tab sekali lagi, dia berada di posisi yang left tab yang keempat, kemudian masukkan harinya, misalnya hari Sabtu 18 Maret 2023, enter, nanti dia akan berada di samping, posisinya ingin sejajar pada hari, kita ketikkan tab sekali, kita masukkan pukul, kemudian tab gini ya, tab lagi pukul 08.00 sampai dengan selesai. Enter lagi, tab lagi sekali lagi, kita masukkan tempat, kemudian tab, titik 2, tab lagi, tempatnya misalnya ruangan aula pertemuan SMK Negeri 4. Oke, kalau sudah, sekarang kita bikin paragraf baru, berarti untuk baris awalnya kita akan condongkan ke kanan ya, sejajar dengan baris yang ini. Sehubungan kita ketikkan tab, kemudian kita masukkan teksnya. Oke, kalau sudah kita ketikkan, berikutnya kita enter sebanyak 2 kali. Habis itu kita masukkan kepala sekolah, bawahnya enter lagi, SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Habis itu kita enterkan sekitar 3 baris atau 4 baris ya, untuk memberikan space atau jarak untuk memberikan tanda tangan maupun cap sekolah nanti ketika dokumen ini kita print. Lalu di bawahnya ketikkan saja nama lengkap ke kepala sekolahnya, kemudian enter, di bawahnya kita masukin aja nomor induk pegawainya ya. Habis itu biasanya di antara nama lengkap dan nomor induk pegawai ini biasanya kita berikan garisnya. Caranya kita insert lagi, kemudian shape, kita pilih line, habis itu tekan tombol shift pada keyboard, kita langsung tarik aja garisnya. Kurang ke samping, insert, shape, kita pilih line, habis itu kita seret kayak gini. Kalau sudah, pastikan nanti kita save outline-nya, misalnya warnanya kita hitam. Kalau misalnya tebalnya kita jadiin tebal sedikit saja, sekitar 1 poin. Kalau sudah, kita seperti ini ya teman-teman ya. Coba kita kecilkan dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita sudah punya format untuk menulis surat resmi teman-teman ya. Jadi seperti itu bagaimana cara membuat surat resmi dengan menggunakan Microsoft Word langkah demi langkah untuk kalian para pemula. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.